Statistik mencatat inflasi bulanan pada Desember 2020 sebesar 0,45% dan inflasi tahunan 1,68%. Ini menjadi inflasi terendah setidaknya sejak tahun 2003 silam atau 17 tahun yang lalu. Pandemi COVID-19 membuat target inflasi pemerintah jauh meleset. Berikut kami ulas perkembangan kenaikan indeks harga konsumen atau inflasi sepanjang tahun 2020 yang tergerus oleh pandemi COVID-19 yang menjadi motor penggerak ekonomi kita sepanjang tahun 2020 begitu ya. Ini inflasi tahunan 1,68% di bulan Desember 2020 dengan inflasi bulanan atau month on month sebesar 0,68%. Di sini BPS menyatakan bahwa inflasi tahunan sebesar 1,68% ini adalah inflasi terendah sepanjang sejarah kita atau all time low. Begitu. Memang kalau kita melihat di sini 1,68% inflasi yang rendah, ternyata inflasi yang rendah ini tidak berdampak terhadap naiknya daya beli masyarakat begitu. Meskipun inflasi rendah, tapi karena pandemi COVID-19 daya beli masyarakat tetap lemah begitu. Seperti kita ketahui bahwa inflasi ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, harus selalu dikontrol karena pemerintah menargetkan sebelumnya target inflasi 3% plus minus 1 begitu. Ini meleset hanya 1,68%. Inflasi yang terlalu rendah bisa menekan daya beli begitu. Kemudian inflasi terlalu tinggi menekan daya beli masyarakat, terlalu rendah ini bisa menekan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi nyatanya inflasi tahunan 1,68% ini tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang tetap rendah karena pandemi COVID-19. Sementara meskipun pemerintah mengatakan bahwa the worst is over, tapi pemerintah juga merevisi kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 menjadi minus 1,7% sampai minus 2,2%. Tidak bisa kita lupakan bahwa tahun 2020 kita masuk ke jurang yang namanya lembah resesi begitu. Dan tapi tahun 2021 dengan berbagai optimisme kita menuju ekonomi yang semakin membaik. Kita lihat terlebih dahulu inflasi sepanjang tahun 2020 ini bisa kita lihat di sini. Dari 3 bulan pertama Januari, Februari, Maret kita masih di kisaran begitu target inflasi. Namun semenjak pandemi COVID-19, kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia, inflasi kita beranjak turun begitu. Bahkan dalam tahun 2020 kita mengalami 3 kali yang namanya deflasi atau penurunan indeks harga, yaitu di bulan Juli, Agustus dan juga September. Dan kita ingat bahwa di kuartal kedua dan di kuartal ketiga begitu kita resmi mengalami pelemahan ekonomi 2 kuartal berturut-turut yang kemudian memasukkan kita ke lembah resesi begitu. Inflasi Desember 1,68%, 2020 dicukup dengan angka inflasi 1,68%, namun tidak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tapi kalau kita lihat di sini memang ada perbaikan di sisi purchasing Manufacture Index ini yang menunjukkan bahwa di sini aktivitas manufaktur di Indonesia sudah mulai membaik 51,3%. Artinya stimulus yang digelontorkan pemerintah untuk kemudian sektor usaha sudah mulai dirasakan dan kemudian sektor usaha bisa kembali bergerak dengan stimulus yang diberikan. Kita lihat bagaimana inflasi dari tahun ke tahun tadi yang dikatakan all time low atau terlemah sepanjang sejarah di sini. Nah, ini dia data yang kami dapat dari Badan Pusat Statistik. Kita sempat menghadapi inflasi tinggi sekali ya, 8,36% di tahun 2014. Kemudian kita lihat di sini semakin terkontrol sebetulnya kita tahun 2018 target inflasi 3,5% plus minus 1. Ini terkontrol begitu, namun ternyata tahun 2020 jatuh inflasi kita di 1,68%. Tapi memang ada peluang di sini karena dengan inflasi yang rendah meskipun tidak didorong dengan daya beli masyarakat yang juga naik begitu, pemerintah menetapkan menetapkan tren suku bunga rendah. Nah, tren suku bunga rendah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemudian berinvestasi begitu ataupun perbankan untuk menyalurkan kredit agar kemudian ekonomi bisa kembali pulih begitu. Inflasi inti pada tahun ini 1,6%. Kita lihat kemudian apa saja sektor-sektor yang menyumbang inflasi tahun 2020 di bulan Desember. Ternyata makanan dan minuman ini menyumbang andil inflasi terbesar yaitu 0,38%. Kemudian disusul sektor transportasi, tadi juga sempat disebut yaitu transportasi udara. Kita ingat di bulan Desember begitu ya, libur Natal dan Tahun Baru meskipun ada pengetatan, pemerintah melarang atau mengimbau agar tidak melakukan perjalanan, tapi memang transportasi adanya perjalanan di libur Natal dan Tahun Baru ternyata juga menyumbang inflasi yang cukup itu 0,06%, kemudian juga penyediaan makanan dan restoran. Meskipun kita sempat lockdown, sempat pembatasan sosial berskala besar begitu, tapi
sektor-sektor inilah kemudian yang bisa mendorong inflasi 1,68%. Meskipun ini tidak terlalu tinggi atau keluar ya dari range target pemerintah 3% plus minus 1, tapi lebih baik dibandingkan inflasi bulan November 2020. Kita lihat di mana saja inflasi terjadi di kota-kota di Indonesia. Di sini BPS selalu menghitung inflasi di 90 kota yang ada di Indonesia. Begitu, kita lihat di sini untuk inflasi terjadi di 87 kota. Yang tertinggi ada di Gunung Sitoli yaitu 1,87% dan terendah ada di Tanjung Selor 0,05%. Sementara ada 3 kota di sini yang mengalami deflasi atau indeks harga konsumen yang berkurang, yaitu tertinggi di Luwuk deflasi 0,26%, di Ambon deflasi 0,07%. Selain stimulus untuk dunia usaha, tentunya ada beberapa hal yang kemudian bisa kita harapkan mengangkat atau menaikkan inflasi kita agar bisa ke range yang terkontrol, yaitu bansos. Jadi baru saja kemarin pemerintah, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan menggelontorkan bansos di Januari 2021 ini. Begitu, bansos ini berupa bansos program keluarga harapan, kemudian juga sembako, dan BLT. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian kita harapkan bisa mengangkat, menaikkan ya inflasi kita bisa terkontrol di Januari 2021 dan kemudian bisa juga membangkitkan perekonomian di tahun 2021 di kuartal pertama. Selain juga kita menanti bagaimana nanti vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar bisa membawa stimulus yang positif untuk pertumbuhan ekonomi.